Dan dia mengatakan pada saat itu, "Idzan li an asjuda laka." Izinkan aku untuk bersujud di hadapanmu, kata orang Arab tersebut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang pada saat itu, "Lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin." Andai aku mau memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, la amartum ra'atan an tasjuda li zawjiha. Maka aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tamsirul Injil. Iya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Amin. Ma akramahullahu bihi qabla an-nubuwati ila an qala. Ya, wa minanillahi alaihi ma kana yasma'uhu minas salami alaihi minal ahjari wal asjar. Oke. Siapa mukri? Eka. Silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa minanillahi alaihi, dan termasuk anugerah Allah subhanahu wa ta'ala ke atasnya, ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makana yasma'uhu, apa yang adanya beliau mendengarnya, minas salami alaihi, berupa salam ke atas beliau, minal ahjari wal asjar, dari bebatuan dan juga pepohonan. Jadi kita sekarang di penggalan, ya, di tengah pembahasan topik tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum kenabian. Nah, kata musannif di sini, dan termasuk kemuliaan Allah, atau bahasa di sini minan, ya, anugerah Allah subhanahu wa ta'ala ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa adalah dia mendengar salam dari benda mati, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi antaranya adalah bebatuan, kemudian di sini adalah pepohonan. Nah, ini salah satu riwayat yang memang banyak diceritakan di dalam kitab-kitab sejarah, ya, sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait, ya, al-jamadat, semua benda-benda mati, semua benda yang selain daripada manusia itu berbicara langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ya. Terus ya, fakana idza kharaja, dan adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar, lihajatihi, ya, kepada hajatnya, artinya untuk liqada'il hajat, untuk buang hajat, ab'ada, beliau akan menjauh, hatta la yara binaan, ya, sampai beliau itu tidak melihat suatu bangunan. Artinya menjauh dalam buang hajat itu. Wa yufdi, ya, wa yufdi, dan beliau berangkat, ya, ila syi'abi, kepada lembah, ya, ke hutan kalau dalam situasi atau bahasa kita sekarang. Wa batnil,
audiyati, dan juga ya dasar lembah ya, kurang lebih hampir sama. Syi'ab itu ganggang kecil yang ada di antara gunung, ya, al-audiyah ya lembah. Batun itu perutnya lembah, maksudnya apa? Ya, tengahnya lembah, dasarnya lembah. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke sana ya, karena itu salah satu adab ya, adab diantara adabu qada'ul hajah itu ya, kalau bisa kita harus menjauh dari tempat keramaian. Tidak boleh kita buang hajat pada tempat yang kira-kira sering dilalui oleh orang, oleh hewan dan semacamnya. Ya, usahakan di tempat yang jauh ya, agar supaya orang-orang itu tidak terganggu oleh kotoran dan bau-bau dan semacamnya. Oke, terus ya, fala yamurru ya, tidaklah baginda Nabi itu melewati bihajarin akan satu batu, wala syajarin, dan tidak pula satu pohon, illa sami'a, kecuali beliau mendengar as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya, salawat serta salam ke atasmu wahai Rasulullah. Jadi setiap benda-benda ini atau tumbuhan-tumbuhan yang dilewati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau qada'ul hajah itu akan terdengar ucapan yang bersalawat atau memberi salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan cuma dalam masalah beliau berangkat untuk qada'ul hajah saja yang terjadi seperti ini. Dalam riwayat-riwayat yang lain juga ya, banyak diantaranya pada waktu peperangan, diantaranya waktu musafirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabat yang lain, itu rata-rata sahabat yang bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkadang melihat suatu peristiwa yang aneh, yang luar biasa terkait berceritanya, berucapnya ya benda-benda mati, bebatuan atau pepohonan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat di dalam kitab Asy-Syifa, kalau saya tidak salah, itu Ibnu Umar ya, pernah bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datang seorang Arabi, seorang Arab Badui lah, kurang lebih seperti itu, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ila aina turid?" Mau kemana kamu? Jadi kata orang Arab itu, ya, aku ingin pergi kepada keluargaku. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hallaka ila khairin?" Apakah kamu mau pergi kepada suatu kebaikan? Nah, orang Arab itu mengatakan, apa itu? Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Mau enggak kamu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah? Kata orang Arab itu, "Hallaka antashhada ala ma taqul?" Mau enggak engkau persaksikan atas apa yang kau katakan? Artinya orang Arab ini seakan-akan ya minta bukti lah, bukti yang kuat kalau dia betul-betul, kalau beliau betul-betul Nabi, betul-betul utusan Allah. Jadi kata orang Arab itu, ada enggak saksimu kalau bisa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi syajaratus samurah." Ini pohon kayu yang bernama samurah. Jadi semacam apa ya, kalau dalam daerah kita mungkin seperti pohon asam ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tumbuh agak lebat, agak rindang ya, merindang dia, kayak seperti beringin atau pohon asam atau semacamnya lah, kurang lebih seperti itu, disebut dengan syajaratus samurah. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini pohon samurah ini, kalau kamu mau bukti bahwa aku betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil pohon tersebut. Nah, pohon itu tiba-tiba bergerak, kemudian membelah bumi, datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seraya bersyahadat 3 kali, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Tiba-tiba berkata pohon tersebut. Nah, di riwayat yang lain itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan orang Arab tersebut, coba kalau kamu betul-betul mau saksi, coba ke sana, ke pohon yang itu, panggil pohon itu, kullahu, katakan kepada pohon itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yad'uki. Katakan kepada pohon itu bahwa Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala memanggilmu. Akhirnya orang Arab itu pun berangkat ke pohon tersebut dan dia katakan. Dan ternyata pohon itu setelah disampaikan pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk datang kepadanya, tiba-tiba terangkat di akarnya, kemudian dia berjalan menuju kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
berkata pada saat itu seraya mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini orang Arab setelah melihat peristiwa yang aneh seperti itu, dia masih belum terlalu yakin bahwa ini betul-betul mukjizat seorang utusan Allah. Dia mengatakan murha falitarji', coba perintahkan pohon itu untuk kembali lagi ke tempatnya. Rasulullah SAW memerintahkan pohon itu agar kembali ke tempatnya dan kembali betulan. Nah, pada saat itulah baru dia percaya, dan dia mengatakan pada saat itu, idzan li an asjuda laka, izinkan aku untuk bersujud di hadapanmu, kata orang Arab tersebut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang pada saat itu, lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin, andai aku mau memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, la amartum ra'atan an tasjuda li zawjiha, maka aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang Arab tersebut, idzan li an uqabbala yadaika, kalau begitu ya izinkan aku untuk mencium tanganmu, warijlaika, dan kedua kakimu. Fa'adzina lahu, akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkan dia untuk mencium kedua tangan dan kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Masuk Islam dia ketika melihat pemandangan yang luar biasa atau mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan benda matilah, bahasa kasarnya seperti itu, yang memberikan respon, berkata-kata, bersaksi bahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu salah satu riwayat ya yang dimuat oleh Qodiyat di dalam kitab Asy-Syifa. Banyak riwayat-riwayat yang seperti itu ya. Pernah juga Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah di suatu perjalanan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata hampir sama kasusnya dengan yang kita baca di sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mau buang hajat. Nah, pada saat itu kemudian dia bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju kepada suatu tempat yang agak menjauh lah, kurang lebih seperti itu. Nah, di tempat tersebut kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tunggu sebentar, saya mau buang hajat dulu. Jadi dibiarkan, ditinggalkan sejenak, dilihat oleh Jabir bin Abdullah pada saat itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang mencari-cari lokasi, kurang lebih seperti itu. Kemudian dia kembali bertanya kepada Jabir, ada enggak pepohonan di sekitar sini atau bebatuan? Kata Jabir bin Abdullah, ya ada pohon di situ, tidak terlalu jauh, ada beberapa, dan ada beberapa juga batu di situ. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya suruh dia untuk datang ke sini. Jabir bin Abdullah langsung berkata kepada pohon tersebut atas dasar perintah Rasulullah untuk datang, dan pohon itu datang. Di satu riwayat yang lain hanya disaksikan oleh Jabir bin Abdullah, kemana ini Rasulullah, kemana, dia lihat pada saat itu, dan dia tarik dahan daripada pohon kurma itu. Kemudian dia mengatakan, in qadi ilayya biidznillah, tunduklah engkau kepadaku atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung itu pohon kurma itu langsung merunduk dia, seperti dalam riwayat itu dikatakan seperti onta yang ditundukkan oleh pawannya atau tuannya ketika ada orang yang mau naik ke atasnya. Langsung tunduk itu pohon kurma. Kemudian dia tarik lagi pohon yang sebelah, tunduk juga, dan dedaunannya itulah yang menutupi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam di sana buang hajat. Itu satu riwayat. Riwayat lain mengatakan iltaima alayya biiznillah, menyatulah kepadaku atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba dedaunan itu dengan sendirinya menyatu. Ada juga riwayat mengatakan dua berdiri, kemudian langsung datang berdekatan begitu, menyatukan diri antara satu dengan yang lain. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian buang hajat di sebelahnya, tidak dilihat oleh orang-orang, oleh pasukan atau teman-teman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Jabir bin Abdullah dalam meriwayatkan hadis itu mengatakan, aku pun melihat dia datang di hadapan daripada pohon itu, artinya sudah di belakangnya buang hajat, dia ada di depannya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam aku lihat pada saat itu memberikan isyarat dengan menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Nah, artinya apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, diisyaratkan kepada pohon tersebut. Akhirnya pohon itu pun langsung kembali ke tempatnya. Yang tadinya berpisah, menutup dia, melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian buang hajat. Setelahnya Rasulullah mengisyaratkan ke kiri dan ke kanan, pohon itu pun kembali. Itu peristiwa yang luar biasa yang disaksikan oleh Jabir bin Abdullah terkait dengan kehebatan atau mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang riwayat-riwayat yang seperti itu kalau di dalam kitab-kitab syama'il, kitab-kitab sejarah ya.
Termasuk yang paling masyhur adalah Haninul Jiz'i. Apa dia? Pernah dengar? Haninul Jiz'i, riwayat yang paling sering kita dengar terkait dengan benda mati yang berbicara dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan itu peristiwa yang tidak disaksikan oleh 1-2 orang. Kalau yang ini tadi hanya terbatas. Ada Abdullah bin Umar, ada cuma Abdullah bin Mas'ud, ada juga Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu pada suatu peperangan dia. Ada suatu peperangan. Kalau tidak salah itu entah, saya lupa tadi, entah riwayat Jabir bin Abdullah atau Zaid bin Harisah, ada juga Tolha bin Ubaidillah. Tetapi ini biasanya individu tertentu di antara sahabat yang menyaksikan langsung peristiwa yang luar biasa itu. Tetapi kalau kita berbicara tentang Haninul Jiz'i, ya, tangisan daripada batang korma atau dahan korma, itu langsung disaksikan oleh banyak orang pada saat itu. Nah, pernah dengar itu kisahnya? Haninul Jiz'i, tangisan daripada pohon kurma. Di Riyadhus Shalihin itu ada juga itu, kalau saya tidak salah itu riwayatnya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu di masjid, sementara dengan sahabat jamaah yang lain tiba-tiba terdengar suara tangisan, menangis. Bahkan dalam riwayatnya dikatakan saking kerasnya tangisan itu dan saking terseduh-seduhnya tangisan tersebut, semua jamaah pada saat itu menangis. Dan suara tangisan itu berasal dari satu dahan kurma yang ada di masjid pada saat itu, yang dijadikan sebagai apa ya, dinding, semacam dinding begini ya, nah, sebagai apanya namanya itu, penumpunya lah, kurang lebih seperti itu. Dalam riwayat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dia dekati kemudian dia pegang, berhenti dia menangis. Kalau dilepaskan menangis lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah menangis semua. Jadi kenapa dia menangis? Ternyata dahan tersebut atau pohon kurma tersebut itu menangis karena dia tahu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan dibikinkan mimbar. Jadi karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada mimbarnya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam otomatis tidak lagi akan bersandar atau bertumpu atau berpegang pada dahan kurma tersebut atau pohon kurma tersebut, ya, batangnya kurang lebih seperti. Jadi Rasul pasti akan naik di mimbar, di manjarnya yang sudah dibuatkan oleh para sahabat yang lain. Nah, itu yang kemudian membuat dia menangis karena tidak lagi dekat, bahasa kasarnya seperti itu, dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lagi dimanfaatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bayangkan itu. Dalam satu riwayat ya dikatakan Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, setiap dia riwayatkan hadis itu beliau selalu menangis. Karena memang hadis sahih itu. Beliau selalu menangis seraya berkata, "Ya ibadallah, wahai hamba Allah, al-khashabatu tahinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan limakanihi." Dahan kurma atau pohon kurma, kayu kurma itu menangis kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena rindu menyadari betapa mulia posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa antum, maka kalian ahakku, lebih layak lagi untuk menangis kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kata beliau. Jadi pohon kurma saja menangis katanya, rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita selayaknya juga lebih layak lagi untuk rindu bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih seperti sebagai umatnya, tanamkan perasaan rindu, syauqan ila liqa'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada itu yang paling sering didengar kalau terkait dengan benda mati yang berbicara dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang lain-lainnya itu jarang didengar, seperti yang sedang kita bicarakan di sini, yaitu pepohonan dan juga bebatuan. Ada juga suatu riwayat ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atas gunung. Pada saat itu beliau sedang bersama baginda Abu Bakar, yang kedua adalah baginda Umar, yang ketiga adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, pada saat itu tiba-tiba terjadi gempa, goncang itu gunung. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uskut, diamlah."
karena sesungguhnya di atasmu ini ada Nabi Allah, seorang siddiq dan 2 syahidani, 2 orang syahidani. Maksudnya adalah baginda Umar dan baginda Utsman bin Affan. Pada saat itu gunung itu pun langsung diam itu. Pegunungan Sabir, ya, salah satu pegunungan yang ada gua Hira di situ, ya, itu juga salah satu gunung yang pernah, ya, berkata kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dikejar oleh orang-orang kafir untuk dibunuh. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lari ke pegunungan Sabir. Kemudian pada saat itu pegunungan Sabir mengatakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, turunlah dari pundakku, turunlah dari atasku, karena aku takut nanti kamu mati di atasku oleh orang-orang kafir, maka Allah yang akan menyiksaku. Aku akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kamu mati di atasku. Jadi kata gunung tersebut, turun cepat. Nah, itu berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika pada saat dia ucapkan seperti itu, tiba-tiba terdengar suara yang berteriak. Ternyata suara itu berasal dari Gua Hira. Gua Hira mengatakan, ilayya ya Rasulullah, kemari saja wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersembunyi pada saat itu, akhirnya selamat daripada kejaran atau intaian daripada orang-orang kafir. Oke. Nah, ini yang sedang kita bahas di sini. Fala yamurru, dia tidak melewati bihajarin akan suatu batu, wala syajarin dan tidak pula pepohonan, suatu pohon, illa sami'a, kecuali dia mendengarkan as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Oke. Terus ya, wa kana yaltafitu an yaminihi, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menoleh ke kanannya dan juga ke kirinya dan ke belakangnya. Dia tidak melihat seorang pun. Dari mana ini sumber suara ini? Kalau kita itu lari masuk ke hutan, ke lembah-lembah di hutan, tiba-tiba ada yang assalamualaikum ya Rasulullah. Kabur maki. Dalam benak kita itu jin ini dan lain sebagainya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dia dengar suara seperti itu, dia menoleh ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, fala yara ahadan. Dia tidak melihat seorang pun. Nah, ternyata yang memberikan salam pada saat itu adalah rerumputan, tetumbuhan, bebatuan yang ada di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Oke, terus ya wa qad haddasa bidzalika an nafsihi, dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan haddasa bidzalika akan yang demikian itu an nafsihi dari dirinya. Ya betul, ada juga riwayat yang mengatakan setelah aku didatangi oleh malaikat Jibril untuk mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala, fala amurru ala hajarin, aku tidak melewati satu bebatuan dan juga satu pepohonan kecuali semuanya itu memberikan salam kepadaku, mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Itu riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menceritakan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Oke, ya. Ya, jelas. Walaysa bidzalika, dan tiadalah pada yang demikian itu kabiru iskalin, ya, kerancuan yang besar, ya, besar kerancuan. Masa ada begitu? Enggak percaya kak saya misalnya. Enggak, itu bukan sesuatu yang perlu dibimbangkan yang ada kerancuan kesamarannya. Nah, kata musannif di sini. Kenapa? Faqad sakharallahu al-jamadati lil anbiya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu memudahkan semua al-jamanat, ya, jamadat, benda-benda mati, lil anbiya qablahu, kepada para nabi sebelumnya. Jadi bukan cuma pada zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada peristiwa-peristiwa al-jamadat seperti ini itu berbicara kepada Rasulullah. Tidak, nabi-nabi terdahulu juga pernah mengalami hal yang sama, dalam artian itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada mereka, termasuklah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laisa fi dzalika kabiru iskal. Tidak ada. Ya, tidak ada pada yang demikian itu kemuskilan, kesamaran, kerancuan yang besar. Jadi itu hal yang biasalah, bahasa mafhumnya kurang lebih seperti itu. Contoh, fa'asa Musa, seperti misalnya tongkat daripada Nabiullah Musa. Nah, jelas dia. Asa Musa, tongkat Nabiullah Musa. Terus ya, iltaqamat itu memangsa, ma sana'a saharatu Fir'aun,
apa yang telah dilakukan oleh para penyihir Fir'aun, dalam artian mereka membuang tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka ketika terjadinya duel antara para penyihir Fir'aun dan Nabiullah Musa alaihissalam. Pada saat itu imma antul kiawa imma an nakuna awwala man alqa, kata mereka. Okey, kita berhadapan, kata para penyihir itu, entah kamu yang lebih duluan membuang tongkatmu ataukah kami yang lebih duluan membuat tongkat kami. Kata Nabiullah Musa, bal antum mulkun, akan tetapi ya kalianlah duluan yang buang tongkat kalian. Nah, pada saat itu para penyihir itu pun membuang tongkatnya. Ada yang pegang tongkat, ada yang pegang tali. Buang tongkatnya tiba-tiba berubah menjadi ular. Nah, yang lain buang talinya tiba-tiba juga berubah menjadi ular. Nah, pada saat itu fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa, Nabiullah Musa pada saat itu pun tiba-tiba merasa takut, ketakutan fi nafsihi. Nah, takut apa? Apakah takut kepada Fir'aun? Tidak. Dia tidak gentar pada saat itu karena memang sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala kesaktian, yaitu tongkat. Jadi takutnya apa yang dimaksud dalam ayat tersebut? Takutnya itu karena karena apa? Jangan dulu. Hah? Oh, nak tahu anak-anak itu. Apa yang nak baca dia? Oh, sama-sama baca Toha. Oh, bagus, hebat. Bagus, mantap. Jadi pada saat itu bukan karena takut Nabiullah Musa, tetapi dia takut, gentar pada saat itu karena dia khawatir ini mukjizatnya itu min jinsi mu'jizatihi, kan begitu dalam tafsir Jalalain. Jadi kata dia, jangan-jangan mukjizat dia itu sama dengan mukjizat saya. Jadi apa hebatnya saya kalau ternyata sama. Jadi orang-orang pada saat itu ya setengah-setengah saja, tidak mau mungkin beriman, mungkin bahkan mereka kepada penyihir Fir'aun. Nah, itu maksudnya aujasa, bukan dalam artian takut, gentar. Nah, pada saat itulah kemudian Allah memerintahkan untuk dibuang tongkatnya. Akhirnya dibuanglah tongkatnya Nabiullah Musa. Begitu dia buang, fal taqamahu, kemudian disambar semua itu ular-ular yang dibuat oleh penyihir Fir'aun. Dan selesai masalah, habis semuanya. Fa'alqa as-saharatu sajidin. Tiba-tiba para penyihir Fir'aun pada saat itu pun langsung tersungkur dan bersujud beriman kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Itu hal yang pernah terjadi pada zaman Nabiullah Musa. Jadi apa masalahnya kalau terjadi juga sesuatu yang aneh untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, al-anbiya terdahulu seperti itu. Satu contoh di sini yang beliau sebutkan adalah tongkat Nabiullah Musa yang memangsa, menelang apa yang dilakukan atau yang disihirkan oleh para penyihir Fir'aun ba'da an tahawwalat hayatan, setelah ia berubah menjadi seekor ular yang lebih besar daripada ular para penyihir Fir'aun. Berubah jadi ular. Okey. Terus an tahawwalat, ya antahawwalat hayatan, dia berubah menjadi ular tas'a, ya yang bergerak kurang lebih seperti itu, ala batniha, di atas perutnya tiba-tiba bergerak. Summa raja'at, kemudian kembali lagi menjadi tongkat dengan cara apanya nak pegang? Ya, dengan cara memasukkan tangannya Nabiullah Musa kepada mulutnya ular tersebut. Begitu dia pegang bagian mulutnya itu, tiba-tiba langsung kembali raja'at, berubah kembali menjadi tongkat. Nah, mulutnya itu adalah bercabang dua, atau ini dua cabang dua bagi jadi tongkat lurus, kemudian ujungnya bercabang dua ujung cabang itulah mulutnya. Jadi dia pegang di situ, langsung berubah menjadi tongkat. Itu riwayat yang paling sahih. Tetapi beberapa riwayat pokoknya yang penting dia pegang kembali, mau dia di mulutnya, mau dia di ekornya, mau dia di tengahnya, di badannya, tiba-tiba dia kembali berubah kepada posisi semula dalam artian tongkat. Nah, itu adalah sesuatu yang biasa. Oke. Terus ya summa raja'at kama kanat. Kemudian dia kembali kama kanat, sebagaimana adanya. Okey. Walamma daraba biha al-hajarah, dan ketika Nabiullah Musa juga memukulkan biha dengannya al-hajarah, ya suatu batu, ya ada batu napukul, ya naba'a minhu, kemudian muncullah darinya, dari batu tersebut, air isnata asyra
isnata asyara ya, isnata asyara. Jadi 12 mata air. Jadi ada batu yang dipukul oleh Nabiullah Musa, tiba-tiba dari batu tersebut terpercik 12 mata air, yang itulah yang kemudian menjadi masing-masing bagian daripada keturunannya Nabiullah Yakub, atau 12 bangsa Bani Israel. Nah, batu itu yang dipukul itu kan luar biasa. Jadi salah satu tongkat dipukulkan ke batu seperti itu, tiba-tiba yang terpercik adalah air. Nah, kalau kita linggis pukulkan ke batu, itu paling yang terpercik itu pecahannya kena muka kita. Tapi kalau Nabiullah Musa tidak, begitu dia pukul langsung terpercik. Dan batu itu adalah batu yang melarikan pakaian Nabiullah Musa alaihissalam ketika beliau sedang berendam di suatu sungai. Jadi salah satu mukjizat beliau lah berendam di satu sungai. Ketika orang-orang pada saat itu, bahasa kasarnya ya, menuduh Nabiullah Musa itu terserang suatu penyakit, yang mana penyakit itu, mohon maaf, biji kemaluannya itu besar ya. Kalau bahasa kita, penyakit apa itu namanya yang begitu ya, wallahu alam lah. Apa ya, semacam yang begitulah. Jadi masyarakat orang-orang Bani Israel itu menuduh dia seperti itu, dan itu kan tidak layak bagi seorang nabi. Jadi nabi itu tidak ada yang penyakit yang begituan, dan merupakan suatu aib, cacat. Kalau ada penyakit yang menimpa seorang nabi, maka masyarakat pada saat itu menganggap dia bukan nabi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, masalahnya bagaimana kita mau buktikan, karena itu adalah perkara-perkara yang sensitif kan, tidak bisa biar Kak ngomong enggak, tetap orang itu tidak akan percaya karena dia tidak lihat. Enggak begitu Kak, enggak, biar kau mau sampai bengkak ini, sampai putus berteriak di sini, orang tidak akan percaya karena tidak ada bukti. Nah, satu sisi mau diperlihatkan, masa mau diperlihatkan begitu. Nah, jadi akhirnya Allah mengadakan suatu cara bagaimana supaya orang-orang Bani Israel pada saat itu percaya bahwa beliau betul-betul nabi, dalam artian tidak terkena penyakit yang mereka tuduhkan. Nah, singkat cerita, Nabiullah Musa pun berendam di sungai. Pakaiannya dia letakkan di atas batu. Buka pakaiannya, letak, berendam di sungai. Asik mandi, yang mungkin menyanyi asik. Betul mau berhenti. Mana pakaian saya ini? Ternyata sudah tidak ada. Tidak ada itu pakaian. Man rasa maki ini, telanjang ini ceritanya. Rasa tidak ada ini pakaian. Ternyata dia lihat batu yang dia tempati untuk menyimpan pakaian itu sudah jauh di situ, jauh di sana. Akhirnya bagaimana nih, masa mau berendam terus? Akhirnya dia memberanikan diri untuk mendekati. Dia lihat dulu sekelilingnya, tidak ada orang. Akhirnya dia naik ke atas, dekati itu batu. Dia mau ambil pakaian, tiba-tiba melompat itu batu, tambah jauh. Kenapa yang tambah jauh ini? Akhirnya dia dekati. Pegang lagi, melompat lagi begitu. Tidak sadar, pegang lagi, melompat lagi. Oh, ternyata dia tidak sadar, sudah jauh dia kejar. Ternyata batu itu menuju ke kerumunan orang-orang yang menuduh dia punya penyakit yang seperti itu. Lari ke situ itu batu, sampai di situ langsung orang pun yang menuduh ini, orang-orang Bani Israel yang menuduh Nabi, langsung dia lihat Nabi, wah apa ini? Pada ya jelas telanjang pada saat. Nah, disitulah dia lihat, oh ternyata betul-betul sehat, tidak ada apa-apa seperti yang mereka tuduhkan. Ya berhenti juga batu di situ, karena memang tujuan Allah agar supaya mereka tersadar orang. Tujuannya itu saja. Berhenti di situ batu, langsung juga ambil pakaiannya, sudah pakai, selesai masalah. Nah, itu cara Allah. Jadi salah satu peristiwa yang boleh dikata ya agak aneh ya, yang agak memalukan lah, tapi ya itulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga pribadi nabinya dari aib, dari tuduhan, dari celaan, dari cercaan dan lain sebagainya. Begitulah cara dia, karena tidak ada cara lain. Nah, batu itulah kemudian yang dipukul oleh Nabiullah Musa pada pembahasan kita di sini, yang kemudian memerciklah 12 mata air sesuai dengan jumlah anak daripada Nabiullah Yakub alaihissalam. Yakub punya berapa istri? Nabiullah Yakub punya berapa istri?
Empat. Ya. Dari 4 orang inilah masing-masing melahirkan anak yang berjumlah 12 orang. 12 yang sedang kita bahas ini. Itulah yang 12 yang memercik mata air di sini. Okey. Yang dipukul oleh Nabiullah Musa pada sebongkah batu. Okey, sampai situ sama dulu, habis waktu, nanti kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Hada wabillahi taufik. Okey, baca doa ni. Mustafa balligh sidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana